Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Chandra Putra dari tim akhir 164. Yang pertama-tama, saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester psikologi belajar. Dengan membuat video ini yang berjudul tentang membentuk budaya ramah lingkungan melalui teori behaviorisme untuk konstruksi sosial masyarakat. Nah, yang pertama, mengapa kesadaran lingkungan itu saja tidak cukup? Karena secara konstruktivisme, realitas lingkungan itu terbentuk dari gagasan, norma, edukasi, dan wacana sosial yang terus berkembang di masyarakat. Makna tentang menjaga alam tidak muncul begitu saja, melainkan dikonstruksikan oleh budaya dan media. Namun, ada salah satu masalah yang paling besar dalam isu lingkungan ini. Seringkali, lingkungan dapat mengubah perilaku manusia. Banyak orang tahu, seperti contoh membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Terus, itu menunjukkan suatu suatu kegiatan yang buruk yang dinilai yang tidak baik, tetapi masih saja banyak yang untuk melakukannya. Lantas bagaimana cara menjembatani wacana konstruktivisme ini? Jawabannya adalah teori ini menjelaskan bahwa pemahaman manusia dibangun melalui interaksi sosial ketika masyarakat sepakat bahwa krisis iklim adalah ancaman yang nyata. Makna nilai-nilai ramah lingkungan dikonstruksikan menjadi norma baru. Jadi, jika dinilai dengan konstruktivisme yang bertugas adalah menciptakan kesadaran dan norma, maka behaviorisme bertugas untuk menciptakan sistem pembiasaan dan tindakan yang nyata. Seperti kayak aktivitas di lingkungan bank sampah seperti mesin daur ulang dan minimarket yang menerapkan sistem kantong plastik yang berbayar. Stimulus ini pemerintah atau pengelola lokal menyediakan infrastruktur yang berupa tempat sampah yang terpilah menjadi 3 yang terjadi di setiap sudut kota untuk menetapkan atau kebijakan kantong plastik yang berbayar. Stimulus ini memicu untuk masyarakat untuk berpikir sebelum yang bertindak, seperti respon masyarakat stimulus ini dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah atau membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Dari sisi yang positifnya, kunci utama behaviorisme adalah ketika masyarakat membawa sampah itu terpilah di bank sampah. Mereka mendapatkan seperti kayak hadiah yang berupa uang tunai, poin, atau voucher. Imbalan ini memberikan rasa puas sehingga perilaku memilah sampah akan diulangi secara terus-menerus supaya bisa juga disebutkan menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dari sisi negatifnya, penerapan denda seperti bagi pembuang sampah yang sembarangan atau biaya kantong plastik yang bertindak sebagai hukuman yang menurunkan kecenderungan orang untuk merusak lingkungannya. Baik, sebaliknya, kalau kita tanpa behaviorisme tentang mengenai judul itu, gagasan yang ramah lingkungan hasil pencerahan sosial hanya akan berhenti menjadi teori yang slogan di media sosial tanpa adanya aksi konkret yang berada di lapangan. Kombinasi kedua ini menciptakan ekosistem yang sempurna, memberikan alasan atau nilai mengapa kita harus menjaga lingkungan, sedangkan behaviorisme memberi metode dan dorongan fisik agar kita bertindak kebiasaan atau konsisten. Baik, mengubah budaya masyarakat ini memang tidak bisa menjadi dalam seperti sehari atau semalam, tetapi melalui penguatan norma sosial dan pembiasaan stimulus respon yang tepat gaya hidup ramah lingkungan bisa menjadi karakter baru bangsa kita. Bentuk imbalan atau hukuman stimulus, apa yang paling efektif diterapkan di lingkungan rumah atau sekolah? Baik, seperti kayak membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan sampahnya masing-masing, begitu 2 contoh tersebut.
Baik, untuk mengakhiri video ini tentang yang berjudul pemilahan sampah yang berada pada tingkat masyarakat, semoga bisa memahami untuk memenuhi tugas mata kuliah risiko belajar. Terima kasih. Sekian dari Hafiz Satria Putra dari NIM Akif 164. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.